Saya ingin menciptakan sebuah dunia di mana putra saya bisa bangga dengan apa yang kami lakukan. Sebuah dunia dan sebuah pekerjaan yang benar-benar memberi dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Namun, ketenangan politik Inggris baru saja runtuh setelah satu Khoan Kak Truyen Hein Gai Candong. Pangeran William muncul dan membuat Keir Starmer terpaku menatap kamera tak noi dek loi now. Bukan fik kemarahan, bukan pula drama hai kekuasaan kerajaan yang membuat suasana membeku. Yang terjadi adalah kekuatan dari satu pernyataan singkat, tepat sasaran, yang langsung menembus narasi politik partai buruh yang selama ini dijaga ketat. Dalam hitungan menit, seluruh negeri mulai bertanya-tanya, apa arti semua ini bagi masa depan pemerintahan? Lalu apa sebenarnya yang diucapkan sang pangeran secara langsung di televisi? Tetaplah mengikuti, karena kita akan mengulas detailnya. 11 kata yang membuat parlemen terdiam. 3 menit yang lalu, sebuah momen tak terduga terjadi di Westminster. Tidak ada anggota parlemen, penasihat politik, bahkan Perdana Menteri sekalipun yang melihatnya akan datang. Semuanya bermula dari 11 kata yang diucapkan dengan tenang oleh Pangeran William dalam sebuah penampilan publik yang tampak biasa saja. Namun, 11 kata itu menghantam jantung politik Inggris seperti petir di siang bolong. Ketika kebijakan pemerintah mengutamakan kecepatan dibandingkan warisan, kita tidak hanya kehilangan tanah, kita kehilangan jati diri. Kalimat itu menyebar ke seluruh parlemen bahkan sebelum William menjauh dari mikrofon. Layar-layar ponsel menyala, getaran notifikasi terdengar di seantero ruang sidang. Para menteri dan anggota parlemen saling bertukar pandangan, mulai dari kebingungan hingga ketakutan yang nyata. Tak seorang pun menyangka calon raja akan mengucapkan sesuatu yang bernuansa politik. Namun di sanalah dia melontarkan kalimat yang begitu tajam dan terukur hingga langsung mengubah keseimbangan kekuasaan di Westminster. Di dalam House of Commons, sesi Prime Minister's Questions sedang berlangsung. Sir Keir Starmer baru saja membela program perumahan nasionalnya yang kontroversial ketika pesan itu masuk ke ponsel setengah barisan depan. Selama beberapa detik, bahkan anggota kabinetnya sendiri berhenti mendengarkan dan menunduk menatap layar mereka. Pesan itu menyebar cepat seperti api. Sudah lihat apa yang baru saja dikatakan William? Lalu datang momen yang kini diputar ulang di mana-mana. Starmer membeku. Ia melirik ke bangku partai buruh, seolah mencari isyarat, anggukan, atau dukungan apapun. Tak ada. Tangannya mencengkeram kotak pidato, rahangnya mengeras. Ia berkedip cepat, jelas sedang menghitung harga politik antara menanggapi atau mengabaikannya. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia hanya diam. Keheningan itu jauh lebih keras daripada pidato apapun yang telah ia siapkan. Reaksi di seberang ruang sidang pun cepat dan brutal. Harriet Harman, tokoh senior partai buruh yang telah melewati berbagai krisis kepemimpinan sejak era Neil Kinnock, langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan begitu membaca kutipan tersebut. Yvette Cooper, yang biasanya tetap tenang di tengah kekacauan, menutup mata dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, tidak." Kamera menangkap momen itu dengan sempurna. Ekspresi seseorang yang sudah memahami dampak politiknya bahkan sebelum badai dimula. Yang tak kalah mencolok adalah reaksi David Lammy, Menteri Luar Negeri dan pendukung setia Starmer. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan yang terlihat. Ia hanya menggelengkan kepala perlahan, seperti seseorang yang menyaksikan kereta keluar jalur dalam gerak lambat. Sementara para anggota parlemen masih memproses keterkejutan itu, publik bergerak jauh lebih cepat. Dalam waktu 4 menit, cuplikan penampilan William telah membanjiri media sosial, TikTok, X, Instagram. Semua dipenuhi video dan breaking news. Media berlomba-lomba menayangkan spanduk berita terbaru, lalu tagar itu meledak, didorong oleh jutaan penonton yang marah, terkejut, atau justru bersemangat. William vs Starmer menjadi tren global nomor 1. Kurang dari 10 menit, Inggris mengalami gempa politik dan semuanya bermula dari 11 kata yang diucapkan dengan tenang oleh seorang pangeran yang belum pernah berbicara setajam itu sebelumnya. Namun,
Percikan tersembunyi apa yang mengubah 11 kata sederhana itu menjadi ledakan politik besar. Tetap ikuti bagaimana rencana perumahan memicu kekacauan konstitusional. Untuk memahami mengapa pernyataan 11 kata Pangeran William meledak seperti dinamit politik, kita harus menengok rencana yang memicu krisis ini sejak awal. Inisiatif Perumahan Nasional Partai Buruh. Di permukaan, rencana itu terdengar berani, bahkan terpuji. Membangun 300.000 rumah terjangkau di seluruh negeri untuk mengatasi krisis perumahan yang semakin parah. Selama berminggu-minggu, Starmer mempromosikannya sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk membentuk ulang Inggris demi keluarga pekerja. Banyak pemilih mengangguk setuju. Bahkan, para pengkritik mengakui potensinya hingga seseorang membuka halaman 47. Tersembunyi jauh di dalam dokumen kebijakan setebal 200 halaman, jauh dari judul-judul besar dan foto konferensi pers, terdapat daftar 14 lokasi bersejarah yang ditandai untuk pengambilalihan paksa secara segera. Ini bukan gudang terbengkalai atau tempat parkir kosong. Ini adalah lokasi-lokasi kaya nilai sejarah, termasuk properti yang memiliki keterkaitan langsung dengan keluarga kerajaan. Satu entry khususnya memicu alarm yang hingga kini belum berhenti berbunyi. Sebidang tanah Duchy of Cornwall, lahan pertanian di Devon yang telah berada di bawah pengelolaan kerajaan selama lebih dari 700 tahun. Bahasa dalam dokumen itu terdengar dingin dan teknokratis. Realokasi lahan surplus yang terkait dengan mahkota untuk mendukung ekspansi perumahan nasional. Bagi orang awam, itu mungkin terdengar seperti istilah birokrasi biasa. Namun bagi mereka yang memahami pengelolaan tanah kerajaan, kalimat itu setara dengan menyalakan gergaji mesin dan memotong ratusan tahun tradisi. Ketika para penasihat istana pertama kali membacanya, salah satu pejabat senior dilaporkan langsung bereaksi secara fisik, mundur seketika, bukan karena drama, melainkan karena naluri. Monarki hampir tidak pernah can thiệp vào các vấn đề chính trị, và chính phủ cũng hiếm khi đối đầu trực tiếp với các khu đất thuộc hoàng gia. Dalam sistem pemerintahan Inggris, ada một ranh giới ngầm, sebuah rasa saling menghormati yang telah terbentuk selama berabad-abad. Namun, halaman 47 tidak sekadar melangkahi batas do. Ia menghancurkannya tanpa peringatan sedikit pun. Lahan pertanian Duchy of Cornwall bukan hanya simbol semata. Tanah tersebut menopang komunitas lokal, mendanai berbagai program amal, serta terhubung dengan jaringan tanggung jawab ekonomi, budaya, dan keluarga yang kompleks. William, sebagai Duke of Cornwall, tidak mengelolanya sebagai tokoh politik, melainkan sebagai penjaga warisan sejarah. Maka ketika Partai Buruh menandainya untuk disita tanpa konsultasi, itu bukan sekadar keputusan kebijakan, melainkan pelanggaran terhadap inti hubungan konstitusional yang telah terjaga selama ratusan tahun. Disinilah skandal ini menjadi semakin dalam. 3 minggu sebelum rencana tersebut diumumkan, perwakilan Crown Estate telah bertemu dengan pejabat dari Departemen Leveling Up. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan peringatan yang tegas dan jelas. Pengambilalihan tanah yang terkait dengan kerajaan tanpa konsultasi yang layak akan memicu peristiwa konstitusional berskala besar. Situs warisan harus dikelola melalui kerangka pengambilan keputusan bersama. Berbagai alternatif sebenarnya tersedia, mulai dari skema sewa, kemitraan, hingga kolaborasi pembangunan. Singkatnya, ada banyak pilihan yang tidak melibatkan konflik terbuka dengan monarki. Namun, semua peringatan itu diabaikan oleh Partai Buruh. Para penasihat di Downing Street meyakini bahwa langkah berani melawan hak istimewa kerajaan akan membangkitkan semangat basis pendukung partai dan menampilkan Starmer sebagai pemimpin yang tak gentar menghadapi kekuasaan lama. Mereka memperhitungkan bahwa publik akan mendukung pemerintah yang berani menantang tradisi demi kemajuan. Perhitungan itu ternyata keliru besar. Alih-alih memosisikan Partai Buruh sebagai kekuatan revolusioner, halaman 47 justru membuat pemerintah tampak ceroboh, konfrontatif, dan tidak menghormati tatanan yang telah lama ada.
Tak butuh waktu lama bagi publik untuk menyadari bahwa kebijakan ini bukan semata soal membangun rumah baru. Ini tentang menggusur tanah kerajaan demi citra politik. Keputusan itu memicu reaksi berantai yang tak bisa dikendalikan. Ia mendorong intervensi William yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa monarki bersikap defensif dan membuka jalan menuju konfrontasi besar yang akhirnya meledak di siaran langsung televisi. Sebuah rencana perumahan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan krisis nasional justru menciptakan krisis konstitusional yang mengguncang Inggris hingga ke akarnya. Namun, bagaimana mahkota masa depan akan menanggapi perkembangan ini? Teruslah mengikuti. William melanggar 50 tahun protokol kerajaan. Tepat pukul 29.15 pagi, sebuah kunjungan kerajaan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi momen ketika Inggris menyadari bahwa calon rajanya tak lagi mau diam. Pangeran William sedang mengunjungi sebuah tempat penampungan tunawisma di Manchester, menyapa para relawan, mendengarkan kisah keluarga-keluarga dan membahas dukungan jangka panjang bagi komunitas rentan. Kamera memang hadir, namun tak seorang pun mengharapkan lebih dari pernyataan netral dan apolitis yang selama ini menjadi ciri khas keluarga kerajaan. Lalu William berhenti sejenak. Percakapan lembut di ruangan itu meredup ketika ia melangkah maju. Ekspresinya tenang, namun kali ini terlihat tegas dengan cara yang tidak biasa. Ia berbicara tentang pentingnya stabilitas, rasa memiliki, dan komunitas. Kemudian, tanpa peringatan apapun, ia melontarkan kalimat yang menggema ke seluruh negeri. Ketika kebijakan pemerintah mengutamakan kecepatan daripada warisan, kita tidak hanya kehilangan tanah, kita kehilangan jati diri. Desahan kaget langsung memenuhi ruangan. Seorang relawan di barisan depan menutup mulutnya. Seorang perempuan lain mulai menangis pelan, air mata mengalir saat ia berbisik. Dia benar-benar mengatakannya. Bahkan para staf penampungan yang terbiasa bertemu tokoh penting terdiam sepenuhnya. Bukan hanya isi kata-katanya yang mengejutkan, tetapi siapa yang mengucapkannya. Seorang calon raja, seorang anggota kerajaan yang sejak lahir dilatih untuk menjauhi badai politik, dan kini justru melangkah langsung ke dalamnya. Gelombang keterkejutan terasa menyebar seperti kekuatan fisik. Namun William belum selesai. Setelah menarik napas yang seolah menghentikan waktu di ruangan itu, ia menambahkan pernyataan kedua yang bahkan lebih menghantam. Kepemimpinan sejati melindungi apa yang dibangun oleh generasi sebelumnya, bukan menghancurkannya demi keuntungan jangka pendek. Tak ada nama, tak ada partai, tak ada tudingan langsung. Namun semua orang tahu dengan jelas siapa yang ia maksud. Keputusan pemerintah Partai Buruh untuk menargetkan tanah bersejarah Duchy of Cornwall telah melewati batas tak kasat mata. Dan William, yang biasanya sangat diplomatis, memilih untuk meresponsnya secara terbuka. Saat itulah terasa bahwa Inggris telah berubah. Seorang bangsawan baru saja melancarkan serangan politik dengan ketepatan seorang negarawan berpengalaman. Dampaknya di Westminster terasa seketika. Dalam waktu 45 menit, para pemimpin politik mulai angkat bicara, dan reaksi mereka justru memperbesar gelombang kejut tersebut. Rishi Sunak, pemimpin Partai Konservatif, menjadi yang pertama merespon. Dalam pernyataannya, ia memuji kebijaksanaan mendalam William dan menyerukan debat mendesak di parlemen terkait rencana perumahan itu. Pesannya jelas, monarki tidak sendirian dalam kekhawatirannya. Kemudian muncul Nigel Farage di GB News dengan senyum lebar yang oleh para komentator disebut sebagai senyum terbesar dalam karirnya. Farage menyatakan bahwa William telah berbicara atas nama jutaan warga Inggris yang lelah melihat warisan mereka dikorbankan. Nada bicaranya tidak berapi-api, melainkan tenang, penuh pertimbangan, patriotik, dan secara mengejutkan sangat terukur. Justru karena itu, pesannya langsung menggema. Bahkan Ed Davey, pemimpin Partai Demokrat Liberal yang biasanya sangat berhati-hati ketika menyinggung isu kerajaan, ikut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa William telah mengangkat kekhawatiran yang sah terkait proses konsultasi, sebuah kalimat yang disusun hati-hati
namun jelas menunjukkan dukungan terselubung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tagar-tagarnya mulai bermunculan. William berbicara untuk kami, Allah lindungi warisan kami. Dan satu tagar yang akhirnya menenggelamkan semuanya. Matwas William Peace Starmer. Untuk pertama kalinya dalam setengah abad, seorang anggota kerajaan melanggar protokol. Bukan karena kelalaian, melainkan dengan kesengajaan penuh. Dan kata-katanya tidak menghilang begitu saja. Kalimat itu berubah menjadi seruan bersama dari sebuah bangsa yang tiba-tiba menyadari bahwa calon rajanya bersedia menantang kekuasaan politik secara langsung. Ini bukan sekadar pernyataan kerajaan, ini adalah tembakan pembuka dalam sebuah konfrontasi nasional. Namun gelombang apa yang sebenarnya dilepaskan William? Gelombang yang sama sekali tak disadari Westminster. Tetap ikuti, karena langkah kerajaan ini berpotensi mengguncang politik Inggris hingga ke akarnya. Ledakan yang mengakhiri karir Starmer di siaran langsung. Jika pernyataan William mengguncang Westminster, apa yang terjadi beberapa jam kemudian saat Prime Minister's Questions benar-benar membuat seluruh elit politik kehilangan keseimbangan. Ruang sidang sudah tegang sejak awal, dipenuhi bisik-bisik, ponsel yang terus digulir, dan wajah-wajah cemas. Semua orang tahu konfrontasi akan terjadi. Namun, tak seorang pun menyangka Perdana Menteri akan berjalan lurus menuju kehancuran politiknya sendiri. Momen itu tiba ketika Rishi Sunak berdiri, senyumnya rapi, dingin, nyaris seperti pemangsa. Ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Kamera menyala, publik terpaku di layar, dan Starmer sudah goyah di bawah tekanan. Suara Sunak menggema tajam di ruang Commons. Apakah calon raja tidak memiliki hak untuk membela warisan Inggris? Itu bukan sekadar pertanyaan, itu adalah umpan. Dirancang dengan cermat, ditempatkan secara strategis, dan mustahil diabaikan. Bangku konservatif langsung bergemuruh penuh antisipasi. Anggota partai buruh menegang. Starmer mencengkeram mimbar pidato seolah mencoba bertahan di dunia nyata. Lalu ia meledak. Bangkit berdiri, wajah memerah, suara bergetar oleh kemarahan. Starmer melontarkan kalimat yang akan menghantuinya sepanjang kariernya. Pangeran Wales tidak menentukan kebijakan perumahan di negara ini. Parlemenlah yang melakukannya. Dan jika dia atau siapapun dari keluarga itu merasa bisa memveto keputusan yang dipilih secara demokratis, maka mereka hidup dalam dunia fantasi yang sudah berakhir berabad-abad lalu. Reaksinya seketika dan eksplosif. Anggota konservatif berteriak marah. Ruangan bergemuruh begitu keras hingga mikrofon berderak. Bahkan ketua parlemen tampak terkejut. Rahangnya menganga, alisnya terangkat tak percaya. Namun bangku partai buruh tidak meledak. Mereka membeku. Keheningan mereka justru lebih mengerikan daripada teriakan. Harriet Harman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Yvette Cooper terlihat jelas membentuk kata, "Ya Tuhan, tidak." David Lammy, yang biasanya menjadi pembela Starmer paling setia, hanya menggelengkan kepala perlahan, seperti seseorang yang menyaksikan bencana dalam gerak lambat. Itu adalah momen yang tak bisa ditarik kembali. Sebuah pelanggaran terhadap garis suci yang selama ini dijaga ketat oleh para politisi Inggris. Dan internet bereaksi bahkan lebih cepat daripada parlemen. Dalam hitungan menit, klip-klip membanjiri TikTok, X, dan Instagram. Meme bermunculan, layar terbelah antara pidato William yang tenang dan luapan amarah Starmer. Komentator, influencer, dan analis politik menggunakan frasa yang sama. Bel itu tidak bisa dibunyikan kembali. Saat Starmer kembali ke kantornya, gelombang penolakan sudah mengamuk. Kotak masuk dibanjiri pesan dari konstituen. Surat kabar menyiapkan judul-judul tajam. Lembaga survei melaporkan pergeseran opini secara real time. Tim Starmer tahu mereka butuh pengendalian krisis dan mereka membutuhkannya segera. 90 menit setelah pertukaran kata yang menghancurkan itu, Downing Street merilis pernyataan resmi. Mereka mengklaim ucapannya telah disalahartikan dan menegaskan bahwa Perdana Menteri tetap menghormati penuh Pangeran Wales. Pernyataan itu dibingkai sebagai klarifikasi prosedural, bukan serangan pribadi. Namun video berkata lain, jelas, tersebar luas, mustahil diputar balikan.
Klarifikasi itu tidak menenangkan publik, justru menegaskan satu hal. Starmer tahu ia telah melewati garis yang tidak pernah bisa dilalui oleh seorang Perdana Menteri, dan Inggris menyaksikannya secara langsung. Namun apa yang membuat momen itu berubah dari kesalahan politik menjadi badai nasional? Terus ikuti untuk melihat bagaimana tindakan Keir Starmer menjadi percikan yang menyalakan kemarahan Inggris. Inggris bereaksi. Veteran, pemilih, dan runtuhnya basis Partai Buruh. Dampak dari ledakan emosi Starmer tidak muncul perlahan, ia meledak sekaligus. Inggris yang sebelumnya sudah resah dengan inisiatif perumahan nasional, bereaksi dengan gelombang kemarahan, kepedihan, dan ketidakpercayaan yang meluas jauh melampaui Westminster. Dan inti emosional dari reaksi itu paling jelas terlihat dalam kisah James Harrison, seorang veteran angkatan laut kerajaan berusia 64 tahun dari Portsmouth, yang kini menjadi simbol kegagalan Partai Buruh. James mengabdi selama 22 tahun membela Inggris. Ia bertempur di Kepulauan Falklands, pulang membawa medali, serpihan logam yang masih bersarang dekat tulang belakangnya, dan tekad sunyi untuk membangun kembali hidupnya. Namun hari ini, ia tinggal di sebuah flat dewan yang dipenuhi jamur, dengan noda hitam merayap di dinding seperti pembusukan di kapal yang terlupakan. Cucunya tidur di kamar dengan udara lembab yang berat. Kini sang cucu menderita asma kronis yang menurut keluarga baru muncul setelah jamur itu menyebar. Selama 11 bulan, James memohon kepada Dewan Partai Buruh setempat untuk perbaikan atau pemindahan. 11 bulan, tanpa tindakan, tanpa inspeksi, tanpa bantuan. Ketika ditanya pendapatnya tentang rencana Starmer menyita tanah kerajaan untuk membangun rumah baru, James menangis. "Aku berdarah untuk negara ini. Aku bahkan tak bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman, sementara mereka mengambil tanah kerajaan demi poin politik." Wawancara itu viral dalam hitungan jam. Dibagikan oleh kelompok veteran, asosiasi pensiunan, bahkan remaja yang terkejut melihat bagaimana seseorang yang mengabdi pada negaranya justru ditinggalkan. Momen itu menjadi titik balik emosional reaksi publik, dan saat di mana basis pendukung Partai Buruh mulai retak. Sementara itu, gambaran yang sangat berbeda muncul tentang para pemimpin Partai Buruh sendiri. Laporan beredar bahwa Starmer dan para menteri kabinetnya tinggal di apartemen mewah yang dibiayai pembayar pajak, termasuk flat Downing Street yang direnovasi dengan dana publik sebesar 30 ribu. Hunian mereka dilengkapi keamanan 24 jam, petugas kebersihan profesional, dan tim pemeliharaan, kenyamanan yang sangat jauh dari realitas hidup pemilih seperti James. Kontras tersebut membuat warga Inggris biasa benar-benar marah. Ini bukan sekadar soal citra politik yang buruk. Banyak orang merasakannya sebagai sesuatu yang secara moral tidak bisa diterima, dan angka-angka membuktikan kemarahan itu. Sebuah jajak pendapat YouGov yang dirilis keesokan paginya menunjukkan bahwa 68% warga Inggris menilai serangan Starmer terhadap William sebagai tindakan yang tidak pantas. Di kalangan pemilih berusia di atas 50 tahun, kelompok yang sangat dibutuhkan Partai Buruh, angka itu melonjak hingga 79%. Ini bukan reaksi negatif kecil, ini adalah penolakan besar-besaran. Bahkan, basis tradisional Partai Buruh mulai bergeser. Diskusi kelompok internal di Birmingham, Liverpool, dan Glasgow menghasilkan temuan yang oleh para ahli strategi kampanye disebut katastrofik. Pemilih setia Partai Buruh selama puluhan tahun, buruh baja, perawat, pensiunan, mengatakan bahwa pernyataan William lebih mewakili perasaan mereka dibandingkan apapun yang datang dari Downing Street. Salah satu peserta, Colin Davis, mantan buruh baja berusia 58 tahun, merangkum semuanya dengan sederhana. "Kami memilih Partai Buruh karena mereka berdiri bersama kami. Sekarang mereka merendahkan mahkota dan menguliahi kami soal warisan. Itu bukan Partai Buruh yang didukung ayah saya." Kepanikan pun menjalar ke pimpinan Serikat Buruh. Sharon Graham, Sekretaris Jenderal Unite, salah satu pendukung terkuat Partai Buruh, mengirimkan peringatan keras secara tertutup kepada para pejabat partai.
Anggota kami menghormati tradisi. Mereka menghormati monarki. Kalian telah kehilangan jiwa partai buruh. Ketika kalian kehilangan serikat, kalian kehilangan jantung partai. Namun tanda paling jelas bahwa krisis ini telah melampaui ranah politik dan masuk ke wilayah budaya datang dari jalanan. Dalam waktu 24 jam, demonstrasi spontan meletus di Manchester. Sekitar 2.000 orang berkumpul di luar balai kota dengan poster bertuliskan "Hormati warisan kami" dan "William mengatakan kebenaran". Kerumunan serupa muncul di Birmingham, Leeds, dan Bristol. Tak satu pun dari aksi ini diorganisir oleh partai politik. Ini adalah warga biasa yang bergerak karena emosi murni. Dalam satu hari, partai buruh menyaksikan dukungannya runtuh, dari veteran, pensiunan, anggota serikat, hingga pemilih seumur hidup. Partai yang dulu mengklaim mewakili rakyat jelata kini dituduh meninggalkan mereka dan memicu konflik dengan calon raja mereka. Keruntuhan itu telah dimulai, dan Inggris baru saja memanas. Namun, seberapa jauh krisis ini bisa berkembang? Apakah partai buruh akan menghadapi konsekuensi yang jauh melampaui angka jajak pendapat? Tetap ikuti, karena apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Westminster dan seluruh negeri. Intervensi yang tak pernah diduga siapapun. Saat Westminster mengira krisis ini telah mencapai puncaknya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak diprediksi oleh politisi, komentator, bahkan para pengamat kerajaan paling berpengalaman sekalipun. Setelah puluhan tahun bersikap netral dengan sangat hati-hati, Raja Charles melangkah langsung ke tengah badai politik. Dan ia melakukannya dengan cara yang membuat para ahli konstitusi terdiam. Peristiwa itu terjadi dalam sebuah resepsi tertutup di Istana Buckingham yang dihadiri lebih dari 200 duta besar persemakmuran. Kamera hadir, tetapi hanya untuk merekam formalitas, jabat tangan, senyum sopan, dan koreografi kerajaan yang biasa. Namun segalanya berubah ketika Pangeran William mendekati ayahnya. Di hadapan seluruh ruangan, Raja Charles meletakkan kedua tangannya di bahu William. Isyarat itu saja sudah mengejutkan, sangat personal, tidak lazim, dan jelas disengaja. Percakapan terhenti. Para fotografer berputar arah. Para diplomat saling bertukar pandangan tak percaya. Lalu datang momen yang meledak di semua saluran berita dalam waktu 1 jam. Para pembaca gerak bibir yang menganalisis rekaman tersebut melaporkan bahwa sang raja berkata, "Kau berbicara untuk Inggris. Jangan pernah meminta maaf karena membela hal yang penting." 10 kata itu menghancurkan 50 tahun protokol kerajaan. Raja tidak pernah secara terbuka mendukung intervensi politik. Pangeran tidak membuat pernyataan bermuatan politik. Dan monarki tidak pernah memihak dalam perselisihan dengan pemerintah hingga saat itu. Beberapa jam kemudian, Istana Buckingham merilis pernyataan resmi yang disusun dengan sangat hati-hati, namun dampaknya eksplosif. Para pakar konstitusi langsung memenuhi siaran nasional untuk menguraikan maknanya. Pernyataan itu berbunyi, "Komentar Pangeran Wales mengenai pelestarian warisan mencerminkan nilai-nilai pribadi yang telah dipegang teguh oleh keluarga kerajaan lintas generasi. Kekhawatiran ini layak mendapatkan pertimbangan serius dari semua pihak." Dalam bahasa monarki, ini adalah bom nuklir. Sebuah pernyataan sopan, namun jelas menyatakan bahwa William benar dan pemerintah perlu mendengarkan. Profesor dari Cambridge dan Oxford segera menyebutnya sebagai intervensi kerajaan paling signifikan terhadap kebijakan pemerintah sejak krisis abdikasi tahun 1906. Yang lain menyebutnya belum pernah terjadi sebelumnya, bersejarah, dan mengubah tatanan konstitusional. Respons Inggris datang seketika, terutama dari pasar keuangan. Dalam hitungan jam setelah konfrontasi PMQ dan pernyataan istana, pound sterling jatuh tajam, melemah lebih dari 1% terhadap dolar. FTSE 100 anjlok 89 poin, penurunan harian terbesar dalam beberapa bulan. Perusahaan pengembang properti yang seharusnya diuntungkan oleh rencana perumahan justru melihat harga saham mereka runtuh.
Para investor menyebut ketidakstabilan konstitusional dan sikap pemerintah yang bermusuhan terhadap aset kerajaan sebagai alasan menarik dana dari Inggris. Ini bukan lagi sekadar drama politik, ini adalah guncangan ekonomi. Sementara itu, di dalam markas besar Partai Buruh, krisis berubah menjadi pemberontakan terbuka. Anggota parlemen senior mulai diam-diam membahas alternatif kepemimpinan. Nama-nama seperti Angela Rayner, Yvette Cooper, dan Wes Streeting beredar dalam bisikan. Bahkan para sekutu Starmer berhenti membelanya di televisi. Anggota kabinet menghindari wawancara sama sekali. Grup WhatsApp internal Partai Buruh yang terkenal tiba-tiba meledak aktivitasnya. Pesan-pesan dengan nada panik bermunculan. Selamatkan partai kita. Diskusi tentang era pasca Starmer berlangsung terbuka, membahas jadwal pergantian, strategi pengganti, dan bagaimana menstabilkan partai sebelum semuanya runtuh. Untuk menyelamatkan partai jika Starmer benar-benar tersingkir. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 40 anggota parlemen bergabung dalam diskusi-diskusi internal tersebut ya. Sebagian mendesak Starmer agar segera meminta maaf kepada istana. Yang lain bersikeras bahwa ia harus mundur sebelum Partai Buruh runtuh sepenuhnya. Seorang anggota parlemen yang memilih anonim mengatakan kepada BBC, "Kariernya sudah selesai, tinggal soal waktu. Yang lain lebih singkat dan blak-blakan. Kami tidak bisa memenangkan perang melawan mahkota." Partai Buruh bukan sekadar panik. Partai itu sedang terurai dari dalam. Dengan seorang raja yang mematahkan tradisi, pasar keuangan yang bergejolak, dan anggota parlemen bersiap memberontak, Inggris kini menghadapi jenis krisis konstitusional yang biasanya hanya dipelajari dalam buku sejarah. Dan keadaan itu masih akan memburuk. Apakah keputusan Starmer telah melewati batas yang tak mungkin dipulihkan oleh manuver politik apapun? Terus ikuti, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah aturan Westminster sepenuhnya. Kebocoran, bom Sue Gray, dan gelombang kebangkitan reform. Saat tampaknya krisis tak mungkin jatuh lebih dalam, Inggris diguncang oleh serangkaian pengungkapan yang begitu dahsyat hingga membingkai ulang seluruh skandal. Tiba-tiba, segala hal, mulai dari intervensi William hingga ledakan emosi Starmer, terlihat lebih gelap dan jauh lebih terencana. Kini publik tidak lagi hanya berhadapan dengan kebijakan yang gagal. Mereka dihadapkan pada bukti bahwa pemerintah telah diperingatkan berkali-kali, namun secara sadar memilih memicu gempa konstitusional ini. Pukulan pertama datang melalui kebocoran besar dari The Telegraph. Dokumen internal yang bocor menunjukkan bahwa 3 minggu sebelum inisiatif Perumahan Nasional diumumkan, para menteri Partai Buruh telah diberi peringatan tegas oleh pejabat Crown Estate. Penyitaan tanah Duchy of Cornwall akan memicu krisis konstitusional. Bukan mungkin, tetapi pasti. Kebocoran itu mencakup notulen rapat catatan pegawai negeri dan yang paling merusak, sebuah email dari penasihat senior Downing Street kepada Menteri Perumahan Michael Gove yang berbunyi, "Manfaat politik dari menunjukkan bahwa kita tidak takut menantang hak istimewa kerajaan lebih besar daripada kekhawatiran diplomatik. Perdana Menteri ingin tetap melanjutkan." Kalimat seperti itu dapat menjatuhkan pemerintahan. Ini bukan sekadar kecerobohan, ini adalah niat yang disengaja. Narasi pun berubah total. Starmer tidak terseret secara tidak sengaja ke dalam konflik dengan monarki. Ia merancangnya secara sadar, berharap terlihat berani, tegas, dan tak tergoyahkan. Sebaliknya, ia justru membakar lanskap politik dan meremehkan loyalitas publik Inggris terhadap tradisi dan warisan. Gelombang kejut kedua segera menyusul. Email Sue Gray. Dikenal karena naluri politiknya yang tajam dan perannya dalam menjatuhkan Boris Johnson, Sue Gray adalah arsitek diam-diam di balik operasi Starmer. Namun email yang bocor menunjukkan bahwa ia telah memperingatkan dengan sangat keras. Menulis, "Memancing konflik dengan Istana Kensington tidak memiliki tujuan kebijakan apapun dan menciptakan risiko politik yang sangat besar. Kita harus mencari solusi kolaboratif." Peringatannya tidak samar, tidak diplomatis.
Itu adalah lampu merah menyala terang, dan Starmer mengabaikannya. Yang lebih mengkhawatirkan, Sue Gray secara misterius menghilang dari Downing Street sepanjang krisis berlangsung. Ia tidak menghadiri rapat darurat kabinet. Ia absen dari sesi strategi. Beberapa sumber berbisik bahwa ia tengah mempertimbangkan pengunduran diri. Keheningannya berbicara lebih keras daripada pernyataan publik manapun. Jika sosok yang pernah menghancurkan karier seorang Perdana Menteri enggan berdiri di belakang Starmer, pesan apa yang sebenarnya dikirimkan? Dalam kekosongan ini, muncul sosok yang tak disangka akan diuntungkan dari krisis konstitusional, Nigel Farage. Farage memanfaatkan momen ini dengan timing yang nyaris sempurna, saat Partai Buruh runtuh dan Partai Konservatif berusaha menstabilkan keadaan. Farage memposisikan dirinya sebagai suara rakyat biasa, pembela warisan, veteran, dan monarki melawan oportunisme politik. Di Stoke-on-Trent, ia menyampaikan pidato yang disebut banyak pengamat sebagai salah satu yang terkuat sepanjang kariernya. Pangeran William mengatakan apa yang sudah dirasakan jutaan dari kalian. Tradisi kita penting, warisan kita penting, dan rakyat negara ini tidak akan disingkirkan. Cuplikan pidato itu meraih 3 juta penayangan dalam 12 jam. Keanggotaan Reform UK melonjak 60.000 orang hanya dalam 1 minggu. Hasil jajak pendapat pun semakin mengejutkan. Reform UK melampaui Partai Buruh di 3 daerah pemilihan. Di kalangan pemilih usia 55-64 tahun, Reform meraih 31%. Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan perempuan di atas 60 tahun yang sebelumnya skeptis terhadap Farage mulai beralih mendukungnya. Kini muncul kebuntuan 3 arah antara konservatif, buruh, dan reform. Situasi yang belum pernah terjadi di Inggris sejak tahun 1920-an. Dan krisis ini masih jauh dari selesai. 72 jam berikutnya akan menentukan masa depan negara. Pangeran William dijadwalkan menghadiri pembukaan parlemen negara, duduk berhadapan langsung dengan Starmer dalam momen yang hampir pasti menjadi tajuk utama dunia. Pada saat yang sama, Komite Eksekutif Nasional, NEC Partai Buruh, akan menggelar rapat darurat, di mana kepemimpinan Starmer menghadapi tantangan serius pertamanya. 3 surat kabar nasional terkemuka tengah menyiapkan laporan investigatif baru berdasarkan dokumen bocor. Masing-masing diklaim lebih merusak daripada yang sebelumnya. Inggris bukan sekadar menyaksikan sebuah pemerintahan goyah. Inggris sedang menyaksikan sebuah pemerintahan terurai dan bab terakhirnya belum ditulis.